Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha Jupiter Z nih. Nah, di sini permasalahan pertama di bagian kelistrikan, instalasi kelistrikan. Dari kemarin kita membahas kelistrikan melulu ya teman-teman. Nih, sekarang ini Jupiter Z tuh ya. Ini Jupiter Z apa nih, Burhan ya. Tuh. Oke. Ini masalahnya di bagian kelistrikan. Pertama di bagian lampu depan tidak menyala, lampu sen kanan kiri tidak menyala, terus klakson nggak ada, terus double starter ini nggak bisa, ya. Akinya ngomongnya masih bagus, baru bahkan katanya. Terus yang kedua, yang selanjutnya bukan yang kedua ya, yang selanjutnya di bagian mesin gigi 1 angkatan awal, pokoknya angkatan awal nggak ada tenaga gitu, angkatan awalnya ngomongnya nih. Nanti kita bertahap, kita cek di bagian instalasi kelistrikan, sen, klakson, lampu, ya, lampu belakang juga kita cek kira-kira masalah di mana nih. Setelah selesai di bagian instalasi kelistrikan, lanjut ke bagian double starter dan nanti lanjut ke bagian mesin sebelah kanan. Karena angkatan awal tidak ada tenaga, biasanya masalah di bagian mesin sebelah kanan di bagian sana ya. Biasanya nih, kalau angkatan awal nggak ada tenaga itu adanya di kampas ganda dan komponen-komponen pembantu di bagian kampas ganda. Bisa jadi di bagian mangkok gandanya, bisa jadi di bagian kampas gandanya, bisa jadi di bagian karet di bagian kampas ganda yang 3 biji di bagian situ masalahnya. Biasanya tidak keluar dari itu kalau angkatan awal nggak ada tenaga. Kalau misalkan beda lagi, kalau RPM tinggi tidak ada tenaga ya, di 50.000 ke atas tidak ada tenaga, misalkan selip bagian mesin meraung tapi dia tidak melaju cepat gitu ya, itu bisa jadi di bagian kampas kopling dan saudara-saudaranya. Di bagian area kopling bisa jadi kampas koplingnya, bisa jadi di bagian rumah koplingnya, bisa jadi di bagian kaki 4 dan lawan kaki 4-nya, pokoknya di bagian area situ. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita melakukan tahap demi tahap proses perbaikan nih. Kira-kira lampunya putus di bagian mana nih? Kita lihat di bagian bohlamnya. Nah, ya teman-teman lihat, kita baca cahaya, nggak kelihat ya nih. Ini kalau kelihat, oh, di bagian bohlamnya ini putusnya noh. Di bagian ulir kabelnya ini putusnya kayak gini nih. Atas bawah semua putus. Nah, ya kita analisa di bagian bohlamnya dulu. Kalau bohlamnya putusnya kayak gini, biasanya ini putus diakibatkan oleh arus yang terlalu besar gitu. Karena di bagian bohlamnya ini tidak ada kegosongan. Ya, kalau misalkan masa umur di bagian bohlam ini harus diganti, biasanya ada sedikit gosong-gosong gitu ya. Kalau ini dari bentuk bohlamnya bagus, sekelilingnya bagus, tidak ada gosong-gosong, tapi uliran kabel di bagian dalamnya ini putusnya semua atas dan bawah tuh. Ini kemungkinan ada arus yang masuk lebih besar gitu daripada normalnya gitu. Karena arus standarnya mau nggak mau ini harus 12 volt yang ke bagian pencahayaan. Mungkin yang masuk ke bagian lampu ini harusnya melebihi dari 12 volt, 13 ke atas, bisa jadi 14 ke atas, 15 ke atas, ini tidak akan awet ke bagian bohlam. Sekali dihidupin pasang lampu baru, digas langsung mati gitu. Oke. Ya, kita cek kira-kira masalah di bagian mana. Kalau misalkan digas sekaligus langsung putus, kemungkinan besar di bagian regulator kiproknya, arusnya yang masuk ke bagian bohlam ini terlalu besar. Dan untuk di bagian lampu sennya ini sudah menggunakan yang LED kayak gini nih tuh, lampu jelly. Nah, nanti kita lihat. Dan klakson juga nggak ada nih teman-teman, klakson juga nggak ada. Nah, lampu netral ini ada, klakson nggak ada, sen kanan kiri nggak ada, mati, double starter. Nah, bunyi cetek-cetek dibarengi dengan lampu ini yang mati. Nah, tuh. Oke. Nah, matikan. Sekarang hidupin lampu depan, coba. Hidupin motornya. Nah. Ini lampu, no. Lampu depan nggak ada, no, di talase, no, lihat. Nah, nggak ada. Coba ke sini. No. Lampu atas, lampu bawah. Nah, nggak ada sama sekali sen. Nggak ada. Kanan kiri nggak ada. Klakson ditekan nggak ada. Nah, nanti kita cek bertahap. Lampu belakang, gas nggak ada. Lampu rem, lampu malam nggak ada. Lampu rem nggak ada. Oke, matikan.
Nah, sekarang langsung ke proses tahap perbaikan gitu ya. Sekarang buka di bagian kepala. Coba buka sub kepala. Yang mudah dulu nih ya, yang mudah dulu di bagian klakson. Kita cek di bagian klakson. Seklan sub ya. Seklan ya. Kamera nak. Kita masuk ke proses analisa nih. Ya. Kalau untuk di bagian sini coba deh sob. Ini teman-teman nih. Kalau untuk di bagian sini, di bagian saklarnya bisa teman-teman lihat ini dari bentuk fisiknya. Ini kelihatannya baru. Ya, kelihatannya baru tuh. Dari bentuk fisiknya. Tuh, satu paket di sini. Baru. Jadi kalau misalkan kerusakan di bagian saklar di bagian sini agak sedikit kecil kemungkinan karena baru. Kalau baru kemungkinan besar tidak ada masalah gitu. Tapi kembali lagi ke ciptaan manusia, bikinan manusia, sekalipun yang bagus gitu ya. Namanya juga manusia. Manusia kan al insanu mahalul khotowanisyan gitu. Manusia itu sifatnya lupa gitu ya. Takut proses perakitan ada yang salah atau gimana gitu. Walaupun baru tidak ada jaminan bahwa bagus gitu. Oke. Sekarang kita coba langsung aja dulu teman-teman nih ya. Di sini ada kabel. Nah, di sini ada dua kabel. Kita cek nih. Ini arus positif dan negatifnya yang mana gitu. Kita kontak. Kalau untuk motor Yamaha ya, terutama motor ini Jupiter Jet ini ya, teman-teman nih. Ini saat dikontak ini arus yang standby itu arus positif. Jadi yang dimainkan ke tombol tadi tuh. Yang dimainkan ke tombol ini arus negatif. Oke. Kata kuncinya itu untuk motor Yamaha. Sekarang ke sini. Coba kontak sob. Ini pakai tes pen DC, ini masuk ke massa mesin boleh, massa bodi boleh. Pokoknya ke bagian bodi besi atau bodi mesin pada motor ini sendiri. Nah, biar yakin ke sini aja, ke mesin. Nah, ya. Sekarang udah dikontak. Nah, biasanya kabel yang arus positif ini kabel coklat karena kabel coklat output dari kunci kontak biasanya. Nah, oke. Ada. Berarti untuk arus positifnya ini tidak ada masalah. Sekarang cek arus negatif. Untuk pengecekan arus negatif ini ke sini. Set. Nah, tes pen masuk ke sini bisa ke arus positif kan ini udah jelas output kunci kontak arus positif. Nah, selanjutnya ini kan arus negatif. Nah, ini nggak ada. Kalau yang normal, ya ini ditekan. Tadi betul. Ini ditekan tombol klakson ini akan mengaliri sinyal negatif ke bagian sini. Ya. Kalau yang normal, sekarang kita tekan. Ini ada, no. Ya, berarti jalur kabel tidak ada masalah, terkecuali saat dipasang kayak gini, dikontak, ini ditekan. Oke ya, teman-teman. Kita lanjutkan nih. Karena kameranya panas, mati sendiri ya videonya. Tadi nyampe ke arus sinyal negatif. Untuk hari ini udah kita bikin video, udah 3 bikin video, makanya durasinya lama-lama semua, makanya kameranya nggak kuat. Suka mati sendiri kalau udah panas gitu. Nah, sekarang kita lanjut pengecekan sinyal negatif. Nah, ini untuk sinyal negatif ya. Nah, ini sinyal negatif yang dari tombol dari sini. Nah, kita pasang ke sini. Kontak. Ya, ini ada, berarti menandakan arus 2 ini positif dan negatif ini ada. Jadi yang dimainkan arus negatif yang dari tombol dari sini, berarti ini tidak ada masalah. Oke. Terkecuali saat kita konekkan seperti ini, arus positif sudah ada. Saat kita konekkan seperti ini, tekan tombol di bagian sini, ini tidak menyala, berarti ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi 2 kemungkinan. Satu, dari kabelnya yang dari sini naik ke bagian tombol, ke bagian sini ada yang putus di tengah jalan. Yang kedua, tombol di bagian sini ini bermasalah gitu. Kalau ini tidak ada masalah tuh ya. Oke. Berarti bisa kita ponis bahwasannya masalahnya kan itu. Jadi bisa kita ponis masalahnya di bagian klakson. Spekernya rusak. Karena kita lihat dari segi fisiknya no. Ini klaksonnya penyok, coba diharap tuh. Nah, ini klaksonnya penyok. Tuh. Ini mungkin bekas apa nih tuh. Pokoknya ini penyok tuh, dari fisiknya. Tuh. Jadi kita coba ganti dengan yang baru spekernya. Ya. Karena secara logis 50 hot 50. Jadi secara logis, secara logika arus positif dan negatif ini ada, tapi saat dipasang ke sini kayak gini,
ditekan tombol klakson, ini tidak ada, berarti secara logis spekernya yang bermasalah, karena ada arus positif dan negatif. Tapi saat dipasang ditekan tombol starter ini tidak ada, ya berarti spekernya yang bermasalah gitu. Kod klakson dari ini. Nah, jeng kunci 10 buka ini. Nih. Nah, buka kunci T. Nih, pasang. Untuk kabelnya ini bebas ya, arus negatif dan positifnya bebas. Terkecuali di sininya ada kodenya positif negatif baru. Kalau ini positif negatifnya nggak ada, berarti netral, bolak-balik oke gitu. Kunci 10 itu mah. Nah. Sekarang kita coba kontak, tekan double starter, double starter klakson. Ya, nih berarti spekernya yang bermasalah gitu. Kontak off. Gitu ya cara memperbaiki kendaraan, mau di bagian mesin ataupun di bagian instalasi kelistrikannya. Cara memperbaikinya kayak gitu supaya yakin masalahnya di mana gitu. Nah, ini juga udah agak meleot nih. Coba pakai kunci Inggris, Pak. Ini agak meleot tuh. Aturan dia ke atas dikit. Lihat posisinya dari sini, coba ditekan. Nih, tuh. Tuh, dudukannya meleot tuh. Aturan dia lurus ke sini. Set. Ya, celan. Pakai kunci Inggris. Mantap. Kuat enggak, celan? Mantap kunci Inggris. Coba. Ini posisinya harus lurus kayak gini tuh. Oh, itu ya. Coba. Ini kita pasang. Nah, jadi deh. Pasang dulu deh. Bisa pulang ini, dan bang kita baru Surabaya. Ya, gitu. Dari klakson ini udah selesai, klakson udah masalah sudah terpecahkan. Sekarang ke bagian lampu depan nih. Kita buka. Ini diputus aja dulu, nanti kita ganti di bagian ininya, apa, tali ripetnya. Ini udah nggak ada bautnya. Sekarang di sini. Ya. Ini kita cabut aja nih. Lampu malam juga putus. Pada putusnya kayak gini semua. Ini bola putus. Cuman di bagian sini nih, ini kita tidak langsung ganti di bagian bohlam,
Karena takutnya nanti ada pengisian yang masuk ke bagian bohlamnya ini terlalu over, mau diganti beberapa kali pun di bagian bohlam nantinya akan tidak awet, langsung putus. Waktu itu dipasang langsung putus gitu kalau terlalu over. Kita coba pakai bohlam kecil dulu. Sup, hirupan sup motornya. Nih, kita coba pakai bohlam sen. Ini kecil juga, ini harus 12 volt gitu. Jadi tahanannya 12 volt gitu. Ya, hirupan. Nah, ini ke tombol ke sini. Coba lampu luhur handapna, lampu luhur ke eta. Lampu luhur handapna. Nah. Ya nih. Ini kalau misalkan terlalu over, ini akan putus. Jadi untuk meminimalisir kerusakan, memponis suatu masalah dengan yang harganya murah, lampu sen. Nah, coba gas kop, gas full, 4. Putus langsung. Ini langsung putus, berarti masuk ke sininya ini terlalu over tegangannya. Ini langsung putus loh. Ada itu loh, di jump. Nah, kita coba yang pakai lampu yang satu lagi untuk memperyakinkan yang lebih ini. Nah, ini kecil juga, ini 12 volt ya, 12 volt tahanannya gitu. Kita cek. Gas, langsung putus. Berarti ada masalah di bagian arus yang masuk ke bagian kelistrikan atau ke bagian pencahayaan ini terlalu over, lebih dari 12 volt. Karena untuk jenis lampu motor ini, untuk listrikannya semuanya ini 12 volt output dari regulator. Berarti yang bermasalah bisa jadi dari spoolnya terlalu over, dan bisa jadi di bagian regulator atau kiproknya yang bermasalah. Tapi biasa pada umumnya masalahnya ini di bagian kiprok atau di bagian regulator. Kiproknya selalu over. Nah, kita coba buka di bagian kiprok. Takutnya over, sudah rusak. Letak kiprok regulatornya di sini nih. Buka jok. Ini yang udah putus nih. Kita korbankan 2 lampu sen dan lampu malam. Buka pakai obeng. Lampu setia sama pakai obeng, ini pakai OCL. OCL 5. Muter-muter tuh. Ini udah pakai kunci L untuk jepitannya. Nah, warnanya tak gede. Ada tuh tak buka baut. Ini percuma mau diganti bohlam beberapa kali pun, sekalipun yang original, sekali pasang digas, di blayer sekali langsung putus. Ini kemungkinan juga lampu sen juga sama nih. Masalahnya di bagian arus yang keluaran dari regulatornya terlalu over. Bagian sen juga bisa jadi terlalu over. Oh dia tusuk. Nah, tuh. Dia teman-teman lihat tadi tuh.
Nah, ini regulatornya juga merek kayak gini, abal-abal. Kalau merek kayak gini dijamin gak bakalan awet ya. Coba, cop. Nah, udah copot. Nah, tidak kuat nahan panas, ini sampai ngoplok. Nah, ya, ini tidak tahan panas, ini sampai lepas kayak gini. Nah, pokoknya nggak tahan panas kalau menggunakan kiprok yang model kayak gini. Ini kiprok saya ponis rusak parah, rusak. Ini nanti berpotensi mengakibatkan kerusakan ke yang lainnya nih. Karena yang mengatur kelistrikan semua kelistrikan kan untuk jenis motor ini pengapiannya sudah DC. Ya, baik pengapian CDA maupun kelistrikan ke bagian bodi, ke bagian kelistrikan lainnya ini diatur oleh regulator. Ya, dari regulator nanti dia masuk ke pengisian ke bagian baterai. Dari baterai dia akan menyebar ke bagian keseluruhan kelistrikan, baik kelistrikan CDA maupun kelistrikan sen, lampu malam, lampu depan dan seluruhnya ini dari sini. Oke. Dari regulator diatur oleh ini. Kalau di bagian sini over rusak, nanti arus yang masuk ke bagian aki yang seharusnya 12 toleransi 15 dia akan melebihi 15 ke atas, aki akan cepat rusak, akan over, akan kembung ya. Dan jika akinya sudah nggak ada dilepas, nanti akan berpotensi ngerusak ke bagian kelistrikan CDA nya akan kebakar gitu. Dan juga akan berpotensi merusak ke bagian lampu-lampu pencahayaan. Semua aktivitas lampu di bagian motor ini, lampu depan, lampu belakang, lampu sen dan sebagainya akan putus ya, karena arus yang keluar dari regulator ini terlalu over. Oke. Sekarang kita coba nih, kita ganti, coba kiproknya cabut cuk. Nah, kita ganti ya nih. Sepeda baik. Abib. Mana? Abib mulai. Nah, untuk kiprok juga di sini kita tidak ada yang original. Yang original habis. Ini yang KW merek Yamaha, tapi dalamannya bukan kualitas ori, biasa saja nih. Ya. Ini untuk penganalisaan aja, tapi untuk jangka panjang ini tidak rekomendasi. Diwajibkan menggunakan yang original. Kalau nggak menggunakan produk aftermarket yang sudah teruji kualitasnya, kita tidak endorse ya teman-teman nih. Contohnya seperti Aspira, Federal itu sudah lumayan lah kualitasnya. Kalau misalkan pengen yang pakai yang KW, ya sekalian gunakan yang merek racing sekalian ya, yang racing. Kalau racing lah lumayan lah kualitasnya. Ini juga nih kita cungkil sob. Coba cocokel obeng tuh mau lanjut. Ini juga di bagian soket-soketnya kita rapatkan nih, kita rapat-rapatkan supaya lebih mencengkram lagi. Nah, karena ini juga kalau tidak rapat berpotensi merusak ke bagian soket. Nanti soketnya meleleh gitu. Pakai 5TL juga sama ya teman-teman, sama arusnya 5TP, 5TP, 5TL, 5LW sama, 5MX sama. Pasang tuh. Obengnya mana? Ini udah parah. No. Ini yang punya biar lihat nih bahwa regulatornya udah parah rusak. Sekarang kita nyalakan, dicek lagi lampunya lagi. Ini anak Irupan, cek deh ya. Nih kita cek nih, nanti di player ya, kira-kira putus apa enggak.
Coba gas. Lagi. Oke. Ini udah aman. Masalahnya di bagian kiprok, regulator di bagian kiproknya udah oper. Ini buktinya pakai kiprok yang ini nggak putus. Sekarang kita coba pakai yang lebih kecil bohlamnya. Karena biasanya teman-teman netizen nih komentarnya aneh-aneh nih. Biar memperyakinkan teman-teman, nih ini pakai yang lebih kecil nih bohlamnya. Kalau kiproknya normal, ini juga nggak akan putus. Gas. Nggak putus. Oke. Ya, dah. Ya. Sekali lagi saya tegaskan masalah di bagian sini. Karena ini yang mengatur semua kelistrikan, baik pengisian, baik pencahayaan ini dari sini. Ya. Ini yang punya motor nih, kiproknya bermasalah. Nih, nanti kita obrolkan lagi dengan yang punya motor, mau digantinya dengan yang ori atau gimana di bagian regulatornya. Karena di kita lagi kosong, nanti yang punya motor suruh carilah kiprok yang original. Tapi kalau misalkan mau dipakai kiprok regulator yang itu aja, nggak apa-apa, bebas kita. Yang penting sudah kita kasih tahu konsekuensinya, resikonya seperti apa kalau menggunakan regulator yang KW. Oke. Nah, sekarang kita baru bisa bisa kita ponis nih masalahnya gitu. Bukan kita ponis masalahnya, baru kita bisa ganti bohlamnya semuanya. Bohlamnya diganti. Karena udah yakin nggak akan putus lagi gitu. Kalau misalkan langsung ganti bohlam-bohlam, sedangkan penyakitnya tidak tahu, ganti bohlam semua, saat di belayer semuanya putuskan, rugi besar. Ya, bohlam semua putus yang baru gitu. Kalau ini untuk pengecekan, ya kita berkorban cuman 2 bohlam, harganya berapa? 1000, 2000 ya. Oke, sekarang lampu sen. Kita cari lampu sen. Ini lampu malam. Ini lampu sen. Kira-kira lampu sen di bagian tombol atau di bagian ini yang bermasalah. Coba kontak sen kanan kiri. Sen nggak ada. Untuk lampu malam, coba lampu malam hirupan. Lampu malam udah ada. Gas. Lampu malam ada. Tinggal lampu sen nih. Lampu sen kira-kira masalah di bagian mana nih? Sekarang untuk pengecekan lampu sen bisa dari sini. Cabut 1 bohlam, klek. Dua-duanya oke, bisa. Tidak masalah. Nah, ini kan arus positif negatif. Nah, saya pakai tes pen. Nah, sekarang saklar main kan, nyala nggak? Fokus kentul, terfokus. Nah, nggak nyala, ya. Ini bisa jadi dari tombol di bagian sini, tombolnya bermasalah. Bisa jadi di bagian jalur kabel, bisa jadi dari tip top, dari relaynya. Kalau untuk dari tombol di bagian sini, saya kira tidak ada masalah untuk sementara, karena ini baru ya, baru nih. Baru, baunya juga nggak kenceng dimasangnya noh. Coba obeng tuh, obeng, obeng kembang. Nah, baunya. Oh, pemasangannya kurang kenceng. Nah, kenceng tuh. Nah, kita cek di bagian tip top dulu. Biasanya masalahnya di bagian tip top, di bagian relaynya untuk sen biasanya. Tapi untuk tip topnya letaknya di mana sih? Yang tip top nanti letaknya di mana sih ya motor ya? Yuk.
lupa nih letaknya, di sini nggak ada, berarti di box ini. Coba buka. Tip top plaster ya teman-teman, plaster. Coba buka. Pakai obeng lah, iya, box aki. Box akinya tuh baru bosku. Coba buka boxnya. Suara dari pedalnya. Ya, lubang tadi. Suara yang ada lembutnya. Buka karena usuk. Yang katanya lah tak buka ini. Mana di sini juga nggak ada. Lumayan guys. Plaster satu. Nah ini plaster nih teman-teman nih. Ini nanti ini harusnya di sini nih. Ini bisa tes pensub. Ini plasternya masih connect apa enggak nih? Ya tes pendirinya. Ya. Iya lampu rem itu main lampu apa switch sih? Ini masuk ke arus Dua-dua negatif karena di bagian plaster ini harus positif. Kontak sob. Nah ini ada. Oh nggak kontaknya. Oh encan kena. Nah ini standby ya, standby. Nanti saat dikontak jeklek ini off, dibalik standby. Coba nu iya di kontak. Kok ini kontak off malah nyala, di kontak on malah mati. Aturan di kontak on dia nyala, kontak off dia mati. Tapi ini aneh ya bosku. Coba dia udah obeng kita colok. Ini boleh ada. Coba pasang sena hurung tuh sen dua aja. Ayo itu ada hijau. Ayat tuh. Ada. Kontak nama. Ini apa ini? Panas tapi. Satunya ada. Nah, coba ke kiri. Nah ada. Ke dia. Nah teman kali tuh. Nah berarti ini masalahnya di bagian sini bosku. Di bagian tip top. Tip topnya bermasalah. Oke, bagian tip top bermasalah. Coba tip top itu cara kentup. Ganti yang baru. Nah, data masuk pojok. Oh ini dari sen ya nih. Tuh. Sen kanan. Sen kiri. Emang di kontak off ini nyala, oke. Iya bener, tidak ada masalah. Ini mainin sen. Kontak on. Main sen ini nyala. Nah. Oke. Dan ada yang konslet. Emang aturannya kayak gini.
Ini plasternya ini bukan yang baru, nggak ada. Kalau pakai yang bekas habis yang barunya. Tuh, yang penting udah nyala ketahuan loh. Yang ini berarti mati. Coba tuh setelah itu puter tuh. Coba obeng puternya dulu lama nih. Obeng gepeng letih. Jadi muter ini baru obeng gede. Hah? Termedio. Pasien. Ini udah rusak, yang ini rusak. Coba yang ini. Coba kita perbaiki. Ini yang bekas. Nah, udah lama nggak pernah dipakai. Mungkin di bagian sininya udah agak gosong. Coba sensup. Melotot baik. Nah, aturan ini main. Intek apa? Bukan karet saya. Motor apa? Beat. Laka. Nenek. Laka. Kenapa? Otak. Itu sen. Itu baik ulang lagi pek. Pokoknya ini masalahnya di bagian plaster doang untuk lampu sen. Coba sen. Plaster mah kalau diganti ini yang penting udah ketahuan nih masalahnya di bagian tip top plaster doang. Ganti plaster langsung oke. Coba kita buka. Nah, ini tasuk. Tapi kengedip. Coba ditekan.
Oke ya teman-teman nih, ini intinya di bagian plasternya yang bermasalah. Ganti plaster langsung oke. Nah ini udah ketahuan nih, untuk lampu sen plaster bermasalah. Ini juga noh, lampunya udah nyala, lampu kiri udah nyala, tinggal plaster doang. Yang sebab yang membuat ngedip ini dari plaster, dari ini, dari tuh, nih, ini dari ini yang membuat ngedip. Oke, oke, tuh. Sekarang lampu depan kita pasang. Nah, ini lampu sen. Ini yang kiri. Ini lampu malam. Ini lampu sen kanan. Sekarang kita pasang. Tali variasi sob. Nah, itu. Sudah mengamuk ya. Areman. Untuk itu wajar. Nyok itu sob. Sahabat. Kemana ini bolong ke sini? Iya ada gitu. Bawah sini. Mas. Sang. Oke ya cara masangnya ya. Jadi heula. Ya. Iya. Sana naon itu. Kira-kira mulai. Good. Nah, sekarang kita coba hidupin lampu nahurungkeun, lampu luhur handap. Ini lampunya mau. Berarti bermasalah ya Jina ya. Kan nih. Berarti saklarnya bermasalah nih teman-teman nih. Saklarnya nih bermasalah. Kita gaji. Cantik. Tuh pegawai goreng takil kayak gunting tuh. Seri bae, waduh. Ini yang sebelah sini yang bermasalah nih. Ini udah ketahuan dari ini juga. Ini imitasi lampunya nih untuk soketnya. Coba pakai tes pen. Ini kemasa hirupan. Ada. Coba lampu hadap nak. Ada semua. Berarti bohlamnya yang bermasalah. Caranya. Oh ada. Tapi nyalanya kayak gini. Kurang terang sebelah. Ini biasanya kurang masak. Masanya kurang.
Tuh, kalau digoyang-goyang terang loh. Apa deh? Langsung lagi deh ke super desuk. Oh, terang, lepas, redup, terang. Ini masanya nih, ini kotor biasanya. Bagian sini. Kurang masa biasanya. Tuh, kan? Terang. Ini kurang masa doang, masa yang di bagian mangkoknya. Tapi pakai lampu ini. Lampu Lampu mana? Ada tuh. Lampu depan oke. Kita matikan saklarnya. Lampu malam nyala. Lampu sen nyala, cuman tidak berkedip. Kiri nyala. Kalau untuk kedipannya ini dari plaster tadi, nanti kita ganti plasternya. Kita nyari dulu plasternya. Oke. Coba di blayer. Tidak putus, normal. Mahan ya. Pasang lah, kita cekin dulu. Ya segitu Pak. Nah selanjutnya ke bagian starter. Berapa menit ya? 40. Lanjut. Bagian Ya. starter. Nih untuk bagian starter. Usup nyandak pasar. Nah si Wahyu. Kalau motor minjem, sabri ngajal-jal. Tip top. Pasang TikTok. Iya. Nih. Ini saat di double starter kontak, double starter bunyi cetek-cetek. Bunyi cetek-cetek ini dari bendik ya. Bendik. Mana bendik? Nah, bendiknya letakkan di sini nih, teman-teman. Ngebul amat ini ya. Banyak debunya. Tuh, debu. Nih, ini suara dari bendik dari sini. Nih. Ini bendik. Tuh. Saat di double starter dia bunyi cetek-cetek di sini. Tuh. 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 Biasanya kalau bunyi cetek-cetek ini berarti arus yang dari sini dari baterai, arus yang dari baterai masuk ke kunci kontak, dari kunci kontak masuk ke bagian tombol starter tidak ada masalah. Ya. Ini buktinya sampai ke bagian sini. Kalau bunyi cetek-cetek kayak gini menandakan bahwa arus dari baterai ke kunci kontak, dari kunci kontak ke bagian tombol starter ke sini ke bendik berarti tidak ada masalah. Terkecuali saat ditekan double starter tidak ada bunyi cetek-cetek. Ya bisa teman-teman curigai masalahnya bisa jadi di bagian baterainya udah lemah, bisa jadi output dari baterai yang ke bagian kunci kontaknya bermasalah, bisa jadi juga output dari kunci kontak yang masuk ke bagian tombol starternya bermasalah, bisa jadi tombol starternya bermasalah gitu. Kalau bunyi kesini cetek-cetek kayak gini berarti relay berfungsi. Nah, relay berfungsi berarti masalahnya output dari relay. Bisa jadi di bagian dinamonya ini output dari relaynya ini. Kabel ini yang masuk ke bagian dinamo langsung. Karena fungsi daripada bendik starter di bagian sini atau relay. Nah, ini ke bagian baterai langsung, yang ini ke bagian dinamo starter. Nah, untuk pemicunya ini dua.
pemicunya arus positif dan negatif. Jika dia relay arus positif dan negatif relay ini, dari sini akan pindah ke sini langsung ke bagian dinamo. Berarti secara logisnya ini dinamo yang bermasalah, kalau enggak output dari bendik yang ke bagian dinamo putus di tengah jalan gitu kabelnya. Nah sekarang kita buka itu. Nah untuk membuka di bagian sini, ini covernya kita buka dulu, kunci 12, buka step, karena covernya terjepit oleh step gitu. Nah menurut info dari yang punya motor, ini habis diganti arang starter katanya. Ya habis diganti arang starternya, terus starter sekali, 2 kali bisa, ketiga kali dan selanjutnya ini tidak bisa. Mungkin ada kesalahan saat proses pemasangan di bagian arang starter mungkin. Nah kita buka aja langsung nih. Coba yang kunci 12. Durasi lagi sebetulnya berapa menit tetap? 44. 44 tambah tadi video anu dipotong teh ya. Anu HP na panas. Berapa menit tadi? Pertama mulai ya 9 menit mah. Berarti 44 bang tanggal 50 menitan ya. 50 tilu. Jadi ulah lebih tina sajam kudu lagi video na. Lo lebih tina sajam. Tak HP-na panas juga ya. Payah dia kena. Nah ya nih, ini tip top yang baru nih, cabut, angkat keluar. Nah, ini tip top yang baru. Tadi ya tuh. Nah, kita coba nih, ngelip apa enggak di bagian sennya. Nah, tadi ya. Hai, pelan. Lampu sen kanan. Kayak tutup. Mau pakai tempat. Kayak itu tak? Lalu coba diputar, coba ya tolong ya. Coba. Kurang tak? Tak ada. Oh. Tadi tutup nah. Jangan macam iya mah melotot baik tuh ada. Oh iya ada. Tuh. Ayo ada bro. Ayo ada itu. Ada. Namun ayah tuker. Mana? Ini itu. Lalu untuk merek lain tulah ngeta. Tuh. Bautnya panjang amat. Nah, ini mulai di step, tinggal buka step.
Ya, karena untuk di bagian ini nih di atas step, jadi harus buka baut step. Nah, ini. Oke. Sekarang buka dinamo. Wah, nih ada kesalahan teman-teman nih. Ini ada kesalahan. Coba sup. Gitu. Nah, ini kabel. Nah, ini kabel kejepit. Oh. Nah, ini kabel kejepit step. Nah, sedangkan di bagian sini ini arusnya arus positif. Arus positif nih teman-teman nih. Kalau misalkan nempel ke bagian bodi mesin atau bodi batangan, bodi besi pada motor ini sendiri, saat di double starter otomatis dia konslet, ada hubungan arus pendek nempel ke bagian bodi. Nah, ini berpotensi tidak akan bisa double starter. Bahkan saat di double starter, aki akan bisa panas, bisa jadi aki akan konslet. Kalau sikringnya diperkuat, aki akan konslet dan pokoknya bukan tekanan, voltase di bagian baterai dia langsung down, langsung turun karena konslet dari jalur kabel gedenya nih dari sini. Ya, makanya tadi saat di double starter lampu netralnya langsung lep. Nah, ini kegencet nih pemasangannya. Sekarang kita coba nih. Ini kita kayak gini. Kita double starter. Nah, bisa. Lagi. Tuh. Ada tuh. Nih ya teman-teman, ini suatu pelajaran ya. Untuk pemasangan servis di bagian dinamo, kabel besar tadi nih yang dari output dari relay ke sini, ini pemasangan di bawahnya ini harus hati-hati. Jangan sampai kejepit, menempel ngeground ke bagian bodi mesin. Nanti akan berpotensi tidak bisa double starter. Bahkan resiko parahnya berpotensi mengakibatkan hubungan arus pendek, nantinya kekonsletan, bisa merusak ke bagian komponen lainnya. Bisa jadi di bagian baterainya akan rusak. Kejepit tadi ya, sepele sekali. Tuh, jos. Tuh, jos. Oke. Tuh. Sepele, kegencet doang. Matiin lagi. Lampu depan ada. No. Cuma lampu sennya melotot. Nah, coba kita pasang tol. Ini baru. Coba pakai dua nih. Ah, semukan habis sobek. Mau ada mukana. Biar aku muka nukit doang tuh bisa. Sobek ya, nggak was. Nah, rati gimana? Nah. Pasang, cabut. Ngedip enggak? Nah, baru bener. Tuh, ngedip. Gue pasang pasang. Oh, ya, ngedip. Ini dari relaynya. Oh. Sekarang ke kiri. Oh, ada. Ke kanan ada. Ke kiri ada. Nah, udah normal. Lampu depan ada. Lampu sen ada, klakson ada, oke. Starter udah oke. Ternyata dari kabel yang punya doang yang kejepit. Tinggal lampu belakang, sen belakang nggak ada. Tinggal udah. Dong. Nah, sekarang kita bohlam belakang nih. Coba kita ganti bohlam belakang. Tuh, jadi stop. Tuh. Sen, ini sennya juga bolamnya sampai nggak ada kayak gini nih. Tuh.
LED. Ini bekas di depan tadi nih. Nah, ini yang di depan nih tuh. Ada ya tuh. Iya nak, tadi yang kesan. Bolamnya agak benar. Coba kanan ada dong. Kanan, yang kiri. Coba ke kiri. Ada. Oke, kanan kiri udah ada bolamnya yang putus. Lampu malam. Obeng tuh. Oke. Dan mak burung ke sana. Waktu lampu malam. Lampu buri, bolam stop. Itu stop. Bolam stop lainnya ada. Gede. Kumpulan. Bolam stop Dibungkus. Di rem. Nah, lampu rem nyala. Lepas rem. Angkat kalau rem nak. Udah. Coba sweet dah hadet dah. Nekan baik dah, mati tuh. Rem. Angkat. Nanti rem. Angkat. Nah, lampu malam udah ada. Sekarang kita pasang. Misalnya bohlam sen. Nah, iya, sen mana ya? Coba sen. Kiri. Kontak ya. Nah, ini pan sen kirinya. Nah, ini sen kiri. Bohlamna, ayo akhirnya bohlamna. Punya.
Ada kacau mana? Lampu depan oke. Masuk baru besok. Nah sekarang kita cek lampu depan. Pehen lah. Kontak, klakson udah oke. Sekarang double starter. Starter udah oke. Kalau klakson ini dari ininya apa spekernya yang bermasalah. Untuk starter dari kabelnya yang kejepit konslet ke bagian bodi. Nah sekarang untuk lampu. Nah lampu ini dari lampu atas, lampu bawah, atas, bawah, normal, gas. Lampu ini masalahnya lampunya putus. Putus lampu diakibatkan oleh kiprok regulator yang terlalu over. Ya. Selanjutnya sen kanan, sen kiri. Nah, sen kanan, sen kiri. Nah, udah berkedip nih. Untuk sen ini masalah pertama di bagian bohlamnya putus akibat kiprok yang terlalu over. Kenapa sen saat kiprok diganti tidak kunjung menyala? Ternyata dari ini tip topnya bermasalah. Oke, tuh, sen. Nah, sekarang lampu belakang. Nah, lampu malam nyala, lampu sen juga nyala. Sen belakang ini bohlamnya putus. Jalur kabel tidak ada masalah. Sen kanan. Nah, kanan pencet. Oh, ada. Pencet. Nah, ada. Kiri. Nah, sekarang lampu rem. Diangkat dong tadi soalnya gak ganjel stepnya. Nah, rem, lampu malam, lampu rem. Nah, ada. Oke. Dari bohlamnya putus diakibatkan oleh kiprok. Karena arus yang untuk pencahayaan ini over. Ya. Kalau di bagian kiprok over yang dihantam lampu sen kena, kalau dinyalakan lampu malam kena, lampu rem kena, lampu depan putus. Ya. Oke. Udah, paham? Semuanya udah oke. Ya. Untuk kelanjutannya tinggal di bagian mesin. Angkatan awalnya katanya tidak bertenaga. Nah sekarang kita lanjut pembongkaran di bagian area kopling nih. Kita lihat nih, ini nggak ada tenaga di angkatan awal. Olina kayak nggak ganti cina ya. Jadi olinya nanti kita pakai lagi karena kita dapat info dari yang punya motor olinya belum lama gitu. Hah? Kehadiran kelistrikan tadi. Gua kenal pot. Aneh. Kaget sumpah di Jordan. Yon. Beliau kersane. Kaget Yon. Berasa kutuk kemarin sih.
awas ah. Oke. Oke. Untuk di bagian area kampas kopling ini tidak memperbaiki di bagian area situ, karena tujuan kita yaitu di bagian kampas sprocket. Karena saat proses pengecekan tadi, saat kita bawa, tidak ada menandakan adanya kerusakan di bagian area kopling ya. Di bagian kampas ganda masalahnya, angkatan awal yang nggak ada gitu. Nah, sekarang kampas ganda. Jerote. Ini udah ngerel. Macetnya. Pakai tang jepit kan. Kita keluar. Bentar ya. Bentar lagi aja. Ini pinnya nggak ada. Tuh. Nah, pinnya nggak ada. Tuh. Ini pinnya nggak ada. Nih. Ayo tuh pin tadinya, Keng. Ini biasanya akibat pemasangan di bagian e-clipnya ini kebalik. Yang tumpul taruh di atas, yang runcing taruh di bawah. Untuk pada dasarnya yang tumpul taruh di bawah, yang runcing di atas. Harusnya ini kebalik nih. Yang ini, yang lepas mungkin ini juga kebalik tuh. Ini berpotensi bisa mengakibatkan lepas ke bagian e-clipnya. Tuh. Ini juga ngaruh teman-teman ya. Ngaruh di angkatan awal agak dredek. Nah, karena di bagian sini ini main. Nah, tidak terkunci. Jadi main bebas kanan kiri kayak gini tuh. Tuh, main. Tuh. Ini berpotensi akan mengakibatkan timbul suara agak berisik. Tok. Nah, karena di bagian sini tidak terkunci, main kanan kiri.
ya, main kanan kiri, sehingga di bagian sini akan mentok ke bagian sini nih, pinggiran sini, main tak 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 gitu. Nah, oke. Ini nanti kita kasih untuk di bagian kampas gandanya sih ini masih per aja, Keng. Nah, di DKB nya mana obeng lah. Ini per one way cek. Nah, ya 2 ya. Ya, coba. Tanah pucuk obeng. Nah, ini kita kasih. Coba dibuka, Keng, jerona, Keng. Ini tahu bantalannya udah peang gitu. Ini di bagian mangkoknya ini udah dalam, udah ngerel. Ya udah ngerel. Ini kalau misalnya performanya pengen enak lagi ya diganti mangkok gandanya ini nih. Ini. Tapi kalau untuk di bagian kampas kayaknya kampasnya masih bagus. Mantap, ya. Wah, ininya hancur, bosku. Nih. Jadi nih karet dampernya. Tuh, karet bantalan kampas ganda udah keras, bahkan bosingnya udah lepas loh. Tuh. Nah, oke, tuh udah hancur. Ya, ini mengakibatkan tenaganya kurang oke di angkatan awal ini dari sini. Karena walaupun mangkok ganda baru, kampas ganda baru, kalau di bagian karet ininya pecah hancur, ini nggak akan ada tenaga. Karena karet di bagian sini ini untuk menentukan celak di bagian sini rapat dan renggangnya antara kampas ganda dengan mangkok ganda gitu. Semakin peang di bagian karet bantalan kampas ganda, ini semakin jaraknya semakin jauh. Apalagi sampai hancur kayak gini pasti jauh. Walaupun kampas ganda dan mangkoknya baru, pasti angkatan awalnya akan kurang respon gitu. Tidak ada tenaga. Dia untuk untuk menghasilkan cengkraman ke bagian kampas ganda, ini harus putar mesin tinggi baru nyangkut gitu. Ya. Ini menentukan tenaga bawahnya. Kalau ini hancur kayak gini ya tenaga bawahnya nggak ada. Jauh. Antara kampas ganda dengan mangkok ganda jauh. Ya, ini di bagian sini aja masalahnya. Cuman kalau misalkan mau performanya lebih optimal lagi, ini mangkoknya harus diganti karena udah ngerel gitu. Nah, ini masih tebal, cuman KW. Oke. Nanti kita lanjut ke proses pemasangan. Adapun untuk pergantian spare part nanti kita komunikasikan dengan yang punya motor. Mau diganti mangkoknya, kampasnya, apa karet dampernya saja gitu. Ya. Ini untuk pembukaannya sebelumnya ini barbar sekali. Ini dipahat-pahat loh. Oke. Tidak masalah untuk pembukaan, yang penting tidak merusak ke bagian kruk as dan di bagian as kopling. Kalau teknik pemahatannya kurang pas bisa ke bagian sana, bisa ngegol ke bagian kruk as. Kita coba nyalakan nih. Ini soalnya bekas dipahat-pahat nih. Coba kita nyalakan tanpa menggunakan oli nggak apa-apa, tanpa di bagian area kopling nggak apa-apa. Untuk menentukan as ini nih ngegol apa enggak nih, karena sebelumnya bekas dipahat nih bongkarnya. Oke, nyalakan kontak. Oke, masih center, berarti tidak ada masalah di bagian kruk as, tidak bengkok. Ya teman-teman nih, untuk di bagian area kopling tidak ada masalah ya, karena tidak ada menandakan adanya kerusakan di bagian area kopling. Saat kita tes tadi oke, performa atasnya cuman di bawah doang ya. Nanti kita lanjut ke proses pemasangan. Kita cuci dulu sampai bersih. Oke, ini sudah dibersihkan nih teman-teman nih ya. Ini lanjut ke proses pemasangan. Cuma dulu yang ini bukakan baik apa? Nah gitu, buka deh. Nah ini karetnya nih. Ini
Ini diganti karet aja ya. Pokoknya yang dipasang ini udah melalui proses komunikasi dengan yang punya motor nih. Ini juga berpotensi mengakibatkan suara berisik sangat angkatan awal atau saat stasioner, trek, apalagi di blayer dikit angkatan awal, trak biasanya dari sini nih. Nah, ini udah longgar nih. Nah, tuh. Ya, ini berpotensi menyebabkan suara berisik. Tuh. Oke. Keng, pasang, Keng. Pasang. Abeh latih lu. Bisa handap. Ibu Julia kita lamun dia nama anak-anak juga. Ibu Julia sama tak Nurdin and Blog. Oh dia. Hey. Oke. Itu pemasangannya yang runcing taruh di atas, yang tumpul di bawah. Ya. Coba dulu. Nah, ini ada yang runcing. Ini yang tumpul, ini yang runcing. Jadi yang tumpul taruhnya di bawah, yang runcing di atas, gini. Nah, gitulah. Yang keringnya tak dua-duaan kan tadi. Filter lata. Nah, titik kakeng. Nah, pas liang air liang nak garis nak. Jadi sana pemasangan filter juga ada temanya ya, lubang masuk dan lubang keluar gitu. Udah pernah kita jelaskan di video-video sebelumnya. Pokoknya pas posisi TMA, piston pada posisi TMA, garis di bagian itu tuh, garis itu yang di bagian filter itu sejajar ke depan gitu, ke bagian head ke depan sana. Set. Nah, garis ono no. Nah,
Ini pemasangan pegas di bagian sini nih harus hati-hati nih teman-teman. Mangkok nggak diganti, kampas ganda nggak diganti, melainkan karetnya aja yang diganti. Jelek. Nah, nah pasnya. Jadi yang normal nih space-nya nih. Ya, teman-teman nih. Ini 0, antara kampas ganda dengan mangkok ganda ini 0, jadi karet tadi yang hancur tadi nih yang diganti nih. Ini kalau misalkan peyang di bagian sini, kalau hancur di bagian sini, ini mengakibatkan jarak antara kampas ganda dengan mangkok ganda ini menjadi renggang, ya, menjadi renggang. Nah, jadi karet ini berpengaruh sekali, sangat penting gitu karet di bagian sini, karetnya, ya. Walaupun kampas ganda baru, mangkok ganda baru, kalau karet ininya hancur, ya percuma, samanya kampas ganda sudah habis gitu. Mangkok ganda udah ngerel parah gitu, samanya kayak gitu. Yo pandri ada ya. Langsung dibaut be gila. Langsung be. Wow. Nah ya, ini setelah dikencengin di bagian murnya, ini putar ke belakang. Nah harus ringan, ke belakang ringan, ke depan keras, ke depan. Nah jadi fungsi daripada one way, jadi berputar satu arah gitu, udah normal. Kalau misalnya ke belakang keras, berarti ada ketidaknormalan di bagian pemasangannya. Bisa jadi ringnya dibalik, balik nih, ring ini nih, balik gitu. Pokoknya yang normal ini ke belakang ringan kayak gini, no. Ke belakang, ke depan keras, nah, gitu. Kalau misalkan ke belakang keras, nanti saat masuk gigi langsung mati gitu mesinnya, langsung loncat, celok, langsung mati. Hari ring nakeng, coba cabut bisikan euhan ring iya, cabut. Ayaan ya. Di belakang ini ada ring nih. Can asup eta, terus nah cabut be, berarti cabut be kata nala. Nah terus cabut, nah itulah supaya sampai mantong Chan, mantong ya, jangan. Pasang rumahnya langsung dikencengan be, pasang ya. Pasang ring pengunci. Ini untuk pengencangan di bagian sini, kalau menggunakan impact ini masukin gigi. Nah ini kan muter noh.
Ya, dipegangin ininya, nanti diputar pakai impact gitu. Kalau misalkan di posisi netral, dia akan putar bebas gitu, akan muter bebas. Otomatis untuk proses pengencangannya agak susah gitu. Pegang rodanya. Nah, kalau nggak direm, kalau kejauhan megang roda direm. Set. Pertama kampas kopling, plat kopling yang ada nih, ada yang ada sentilnya nih. Tuh, yang ada sentilnya. Nah, ya di sini kenapa kita untuk pemasangan plat kopling ini jangan kebalik, karena kita berpatokan pada bawaan pabrikannya. Di mana bawaan pabrikannya ini kayak gini nih. Tuh, yang ada sentilnya ini menghadap ke sini. Sedangkan di bagian platnya ini ada yang tumpul dan ada yang runcing. Makanya yang runcing berpatokan keluar. Karena kita juga punya patokan ke perakitan dari pabrikannya. Di mana rakitan pabrikannya yang runcing ini menghadap ke sini. Nah, tuh. Oke. Nah, pas kopling, plat kopling. Nah, untuk pemasangan plat kopling di sini ada celahnya nih di bagian giginya nih. Ini berpasnya ke bagian yang ada di bagian sentilan tadi gitu pasangnya. Tuh, yang runcing menghadap keluar gitu. Nah, terus kampas kopling. Plat kopling. Nah, kampas kopling. Nah, kalau untuk plat kopling yang terakhir, pasang per dulu. Per yang 3 hila keng. Yang terakhir mau bisa pasang lah, karena kan anak kan dia lah perna menjaga supaya tidak lengket di bagian kampas kopling gitu. Nah, platnya nih yang ada titiknya nih tuh, yang ada bolongnya pas ke bagian per. Nah tuh kan fungsinya kayak gini. Nah, selanjutnya kampas kopling. Nah, kan dia main tuh, walaupun tidak ditekan kopling dia renggang nih kayak gini tuh. Ini tahanan untuk kampas kopling supaya selalu renggang gitu saat posisi mesin tidak dinyalakan atau tidak ditekan kopling, menghindari rapat di bagian kampas kopling. Kan biasanya kalau misalkan terlalu lama mesin tidak dinyalakan, terlalu lama tidak dipakai, biasanya kan lengket antara kampas kopling dengan kampas kopling dengan plat kopling gitu. Jadi fungsi daripada per itu untuk itulah gitu, fungsinya salah satunya gitu. Dan juga untuk meredam gesekan antara kampas kopling dengan plat kopling gitu. Untuk packingnya ini masih aman. Untuk di bagian mesinnya juga ini kayaknya terawat, tidak kotor-kotor banget loh ya.
Untuk di bagian ringnya satu bukan kepunyaannya, nyarinya susah itu ringnya. Oh, jadi ringnya beda satu, lebih lebar, terus lubangnya lebih besar lagi. Nurunkan buat eta gitu teh. Yang penting jangan mengganjal ke bagian kaki empatnya gitu. Kalau mengganjal ke bagian kaki empatnya, nah itu berpotensi tidak normal di koplingnya nanti. Karena pada dasarnya dia kaki empat itu saat diinjak kopling dia akan keluar, klek, klek, masuk, klek. Karena setutnya dari dalam, dari sana, setutnya. Nanti kita coba diinjak gigi, dia fungsinya kayak gimana nih, biar teman-teman lebih paham lagi fungsi daripada kerja kopling untuk motor Jupiter Jet. Nah, coba Keng injak gigi nak Keng. Injak gigi dia akan mengembang. Nekan setutnya. Tuh. Lepas. Tuh. Jadi fungsinya saat diinjak gigi dia ada setut dari as rasio mendorong ke bagian kaki empat. Nah, tuh. Nah, jadi ring di bagian sini jangan sampai mengganjal ke bagian kaki empatnya. Kalau mengganjal diinjak giginya nanti nggak fungsi. Oke. Saringan kopling, saringan oli udah dipasang. Udah ada semuanya, tinggal pasang aja. Untuk di bagian seal kruk as dan di bagian seal kopling masih aman, masih bagus. Tidak ada masalah. Jadi masalahnya di bagian area kopling satu aja tadi, karet ininya, bantalan kampas gandanya yang hancur gitu. Jadi angkatan awalnya kurang tenaga, agak jauh, kurang respon gitu. Ya, untuk saat stasioner ada suara trak itu dari kampas ganda yang lubang di bagian pinnya itu yang 3 biji yang sudah kita tadi omongkan. Di bagian kampas gandanya nih itu udah longgar, itu berpotensi suara berisik saat RPM bawah gitu, saat stasioner, saat langsam. Nah, terlalu panjang di deknya hiji. Nah, itu. Nah. Oke, mantap. Tinggal masukin oli, pasang knalpot, langsung kita nyalakan. Untuk pemasangan step dan sebagainya kita skip aja lah ya, supaya teman-teman tahu kronologi masalah suara berisik dari kampas ganda itu seperti apa gitu. Karena ini di motor ini ada 2 masalah. Selain berisik di bagian kampas ganda tadi, yang kedua yang sudah pasti yakin masalah di bagian bearing kruk as kanan dan kiri. Ya, suaranya jok saat RPM bawah.
knalpot belakang. Aduh. Kita nyalakan engkolan terakhir, step terakhir, karena ini ada double starternya. Starternya udah oke. Kayak nggak ada atas kopi motor sate. Hah? Nah, dia non. Hah? Batu si Maria. Oh, Batu si Maria. Ini udah sore banget nih. Turun teh kanan, tadi dah eta. Andaikan malam yang sepi dapat dijalan, aku ini takkan kesepian. Amat kan gagal hirupan. Tuh ya, teman-teman bisa dengerin ini suaranya tuh. Tuh ya suaranya. Dengerin aja secara saksama. Itu dari kampas ganda yang di bagian sini, jadi lubang di bagian pin kampas gandanya sudah longgar ke suaranya. Beda lagi kalau suaranya yang gruk 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 gruk. Kalau yang gruk 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 cenderung gruk 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 dan lebih menggempal suaranya. Glek 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 glek, dan suara ada gruk 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 glek 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 itu dari bearing kruk as kanan dan kiri. Biasanya yang sering rusak yang kiri. Ini fokus ke yang trik tik trak 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 trak. Ya, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari mulai kelistrikan sampai ke bagian mesin, ini sudah kita videokan secara full. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.